Sebenarnya aku mualaf itu bukan karena siapa-siapa ya, tapi karena emang nggak tahu kenapa kan waktu itu kan aku emang ada di organisasi, suatu himpunan organisasi di HIPMI gitu kan. Terus aku tuh emang sering lah kumpul-kumpul sama yang muslim gitu kan, terus ngelihat kajian-kajian gitu. Datang ke kajian? Iya, terus habis itu kan aku selalu jadi panitianya gitu kan untuk acara-acara juga segala macam. Terus kayak bayangin gak sih sebelum aku masih di Hindu aja aku ikut puasa, full puasa gitu. Jadi kayak apa nih gue tuh ada untuk masuk ke arah muslim atau gimana ya gitu kan. Waktu itu aku iseng ngomong sama ketum aku tuh pas di acara Rakernas kalau nggak salah. Terus aku bilang gini, Tum, ini kayaknya apa namanya tuh aku mau masuk muslim deh. Cuman nyeletuk gitu doang. Terus kayak gini, kamu serius sih? Iya, kenapa? Nggak tahu kenapa, kayak pengen aja gitu, aku bilang gitu kan. Tapi sebelum aku bisa bantu aku nggak untuk menuju aku muslim ini gimana, karena kan nggak tahu ya. Habis itu tapi aku sebelum masuk muslim aku pengen, sebelum ngapa-ngapain dulu aku pengen belajar dulu tentang muslim. Aku mau cari tahu dulu ini asal usulnya kayak Nabi Muhammad itu siapa gitu-gitu kan. Karena ibaratnya gue di Hindu aja lo tahu kan, gue tuh bener-bener kayak untuk agama tuh nggak mau kayak setengah-setengah hanya untuk formalitas. Orang lo aja gue aja ke kampung gue kan. Karena bener-bener ini taat loh, maksudnya kayak di Hindunya pun taat, bener-bener yang gitu. Jadi emang gak setengah-setengah. Terus jadi apa namanya tuh, jadi nggak mau kayak sekedar nanti pas masuk muslim tuh kayak dibilang musliman atau apalah gitu kan, untuk nyari simpati atau apa kayak gitu gitulah. Terus gue belajar tuh, gue manggil guru ngaji dulu tuh, karena aku bilang waktu itu kan ditawarin ya udah apa namanya tuh siapin untuk syahadatnya. Terus aku bilang gini, nyebut kalimat syahadat aja mah gampang ngafalin, tapi besoknya emang aku gimana, emang aku sholat aku gitu. Sampai aku tuh belajar kayak nulis cara-cara sholat itu gimana, walaupun mereka bilang nggak usah terlalu dibawa stres sih, masih bisa kok pakai bahasa Indonesianya, pokoknya doa aja. Nggak mau, gue tetap mau pakai bahasa Arabnya gitu, jadi ngafalin nulis kayak awalnya pertama sholat tuh apa gitu-gitu, ruku tuh apa bacaannya gitu-gitu. Terus tahayudnya awal tuh kayak gimana sampai tahayud akhir, pokoknya bener-bener diafalin dulu. Saat gue udah ngerasa udah siap, akhirnya barulah itu apa namanya tuh dia semuanya mempersiapkan untuk syahadat itu. Dan alhamdulillah waktu itu yang bantu untuk syahadat untuk mualafin aku tuh PBNU. Jadi langsung dipimpin yang memimpin untuk syahadatnya itu langsung ketuanya langsung Kiai Said Akil. Disaksikan sama Pak Ustadz Gus Miftah. Oh, di shoot ya kalau nggak salah ya? Iya, itu di shoot. Viral juga nggak sih? Viral banget. Terus itu gue kan anaknya kayak gitu yang tadi lo bilang kan, hilang timbul. Bahkan ke keluarga aja gue tuh nggak ngomong. Ke keluarga nggak ngomong? Enggak. Mayoritas keluarga muslim. Enggak, Hindu dong. Hindu. Nah, Iik ini juga cucunya Jirawacik. Ya, nggak usah disebut-sebut lah. Nggak apa-apa, disebut aja. Takut yang tadi kira. Enggak dong, enggak. Kita mah ya namanya ini kita nggak usah peduli sama omongan orang. Ini hikmah juga nih. Kita maksudnya kayak as long as kita personally kita on the track, kita nggak ngerugin orang lain, just go ahead. Ini kadang-kadang memang anaknya suka, aduh ini gimana omongan orang ini. Bener. Lo tau kan gue anaknya overthinking banget, apalagi kemarin tuh sempet ke distract omongan orang gitu loh, kayak kepikiran gitu kan. Jadi apa-apa tuh sekarang mau nge-share tuh takut, kayak ngerti nggak sih, takut dibilang ini lo, takut dibilang itu gitu. Bahkan tadi lo mau ngundang aja kayak ini pertanyaannya apa nih, apa segala macam, ini kayak takut salah ngomong gitu loh. Karena netizen ini mulutnya pedes banget. Iya. Tapi emang pernah ngalamin sesuatu kayak pas di saat lo dari Hindu ke pindah ke Muslim ke Islam itu, apakah banyak orang-orang sekeliling tuh mendukung atau gimana, atau bahkan ada yang menghujat, mungkin ada yang kayak paling gitu, apa misalnya? Bahkan dari keluarga sendiri aja waktu itu kan aku nggak tahu ya video itu viral kan. Jadi video itu viral, ada yang nge-share terus masuk ke YouTube dah, ke Facebook juga, itu yang nonton tuh sekitar 500.000 orang lah. Nah apa namanya, tiba-tiba tuh nyampe di halaman beranda keluarga aku dong. Terus habis itu di grup keluarga tiba-tiba gini pagi-pagi nih, di sini udah ada yang jadi Bu Haji nih gitu kan. Assalamualaikum dulu dong Bu Haji. Kok nggak muncul-muncul? Gue baru bangun kayak ngeliat, wah apa ini gitu kan. Ternyata viral karena apa namanya tuh judulnya tuh gini, mualaf cantik dari Bali, Iik Agustina. Udah kelar. Jadi kayak kakak gue aja langsung manggil gue, nelfon untuk pulang ke Bali kayak gitu-gitu. Jelasin ini ada apa gitu. Nenek gue udah nangis-nangis, almarhum kan. Terus habis itu tante gue ini kenapa nih segala macam, tolong jelasin. Terus gue bilang kayak, yang gue kan bingung anaknya ngejelasin kayak gitu kan, kenapa nggak izin dulu kayak gitu. Sampai akhirnya aku bilang kayak
apa namanya, mungkin ini emang udah yang panggilan aku bilang kayak gitu kan segala macam. Ya mereka kan nggak ngerti ya. Terus habis itu udahlah kalau misalnya gini kamu nggak ada yang bimbing, ntar balik ke sini aja segala macam. Terus aku bilang kayak enggak deh, ini aku tetap mau karena kan waktu mau mualaf itu udah dikasih tahu resiko-resikonya nih ya. Apa aja tuh resikonya? Contohnya nih, siap nggak nanti pas menerima kalau mualaf itu lebih banyak memang dosa kita terhapusi gitu kan katanya kan. Terus habis itu seperti bayi baru lahir kembali. Tapi kamu harus siap menerima ujian-ujian. Iya, ujian, segala ujian, dan itu benar banget. Karena ujian itu diberikan karena ujian itu akan jauh lebih berat yang mualaf dibanding apa namanya itu? Yang muslim aslinya. Yang udah muslim gitu. Untuk bisa tetap kamu istiqomah nggak nih di muslim kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku tetap ngejalanin sampai aku tuh kalau mau sholat ya sembunyi-sembunyi tuh nggak. Untungnya kan sekarang kampung gue tuh lo kan pernah ikut kan ke Kintamani segala macam. Kayak misalnya apa tuh namanya ada kafe-kafe gitu, aku selalu nanya kayak ada musolanya enggak kayak gitu. Jadi kayak misalnya bilang mau kemana, mau ke Starbucks dulu, aku bilang kayak gitu. Padahal udah bawa mukena kayak gitu. Tetap terus habis itu kayak semua udah masih makan babi kan, terus kayak jangan jauhin dulu. Tapi adik-adik ponakan-ponakan gue untuk ngerti, kayak gue kasih tahu kayak itu sekarang udah di muslim, aku bilang kayak gitu kan. Berarti kalau muslim itu kan nggak boleh kena anjing ya, aku bilang gitu kan. Jadi mereka tuh pas jalan ada kok videonya pernah gue story juga, kayak mereka tuh ngelindungin gue gitu tahu. Oh iya, ada anjing tuh jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Soalnya mau Lili udah ini apa tuh udah muslim gitu, nggak boleh gitu. Dan sekarang Yik udah jadi mualaf dan sempat umroh juga. Kemarin umroh juga. Gimana perasaan pada saat umroh pertama kali? Padahal mualafnya kayak baru 1 tahun. Alhamdulillah banget. Nggak semua loh. Bahkan yang sudah muslim dari lahir aja nggak semuanya kayak segampang itu maupun punya uang bisa berangkat gitu. Kalau bukan panggilan Allah. Dan Yik, Masya Allah banget, aku kaget. Itu Masya Allah banget. Itu aku baru tahu saat udah nyampe di tanah suci, ngerti nggak sih? Jadi sebelumnya tuh nggak tahu. Jadi kayak misalnya nih temen ngubungin kan, iseng segala macam karena itu kan mau masuk bulan Ramadan kan. Umroh yuk, dia bilang gitu kan. Ayo, gue cuma kayak lu nih misalnya, ke Bali yuk, gue gitu kan. Berapa beli tiketnya kayak gitu doang kan. Ini ya udah nih, yuk aku bilang gitu kan. Ya udah nih masuk travel gue nih segala macam ini segini. Oh ya udah daftarin. Aku bilang kayak gitu, ntar gue tinggal transfer. Jadi gue mikirnya kayak ayo sesantai itu gitu kan. Ayo gue bilang kayak gitu, sesantai itu, nggak tahu apa-apa segala macam, nggak ngerti. Pas nyampe di tanah suci kita turun di Madinah. Pas turun di Madinah tiba-tiba di bandara tuh kayak gini, selamat datang tamu panggilan Allah. Itu gue rekam dulu nih set, tamu panggilan Allah, emang yang datang ke sini tamu gitu kan, maksudnya emang nggak ada penduduk di bumi ini, penduduk di sana yang datang ke situ, maksudnya emang yang stay di situ maksud gue kan. Terus ada kan. Nah tapi yang kita datang, selamat datang tamu panggilan Allah, baru banget masuk itu di bandara. Terus tiba-tiba apa namanya Pak Ustadznya bilang, kan kita dijelas-jelasin kan kayak labaik Allahumma labaik gitu-gitu kan. Kita artinya kan kayak kita datang memenuhi panggilanmu ya Allah gitu-gitu kan. Akhirnya dikasih tahu kalau misalnya punya orang yang punya uang pun, terus orang yang sehat pun, kalau memang belum dipanggil sama Allah, dia tuh nggak bisa gitu, ada aja halangannya ini. Gue lancar-lancar aja bahkan gue tuh kepo malah tau gak sih, gue tuh nggak belanja di sana untuk baju-baju yang lo lihat gue pakai cadar apa tuh. Gue kepo ke mana ya, ke Ambassador kalau nggak salah. Ambassador beli sama. Iya, gue tanya kan sama temen gue udah umroh kan. Terus habis itu gue bilang gini, ini beli di mana ya? Gue bilang gitu kan, bajunya lucu. Ya lo cari aja dia di Ambassador atau di mana gitu-gitu kan, dikasih tahu segala macam. Terus gue ke situ, terus beli. Gue bilang gini, Bu, saya tuh mau umroh. Gue kan anaknya bisa nanya gitu kan, kayak Bu, saya tuh mau umroh tapi nggak ngerti nih bajunya apa. Terus teman-teman aku tuh pada pakai cadar-cadar. Gue kenapa sih aku bilang gitu kan? Sampai diajarin pakai jilbab juga. Karena benar-benar baru nggak bisa gitu kan. Terus habis itu ini setelannya ini gitu kan. Ternyata outfit gue ternyata masuk loh nyampe sana. Padahal gue nggak ada beli baju di situ gitu kan. Terus habis itu pas sholat aja ya, gue tuh bawa contekan. Jadi bawa contekan. Masih belum hafal tuh apa gimana? Udah hafal, cuman gue kan apa yang ditulis sama misalnya labek Allah, melabek itu baru tahu di situ. Jadi pas di bis itu gue catat pakai pulpen di tangan. Kan semua pada mau nyanyi, gini pada baca. Pas gue diam, labek Allah, buka dulu Google. Terus habis itu pas mau dari kereta cepat mau ke tanah suci Mekah aja ada bacanya juga kan. Buka lagi Google bacanya. Dapat bukunya biasanya kalau dapat bukunya, cuman kan beda Latinnya itu loh. Jadi cara bacanya gimana ya? Karena kan bacanya ngucap ya, kayak malu gitu kan. Orang pas sholat aja di sana ya, kok orang sholatnya 3 kali? Maksudnya
kan gue sekali dulu kan, sampai akhirnya aku nanya ke jemaah yang lain, kenapa ini 3 kali? Aku bilang itu, ya jadi ada sholat sunnah dulu, baru masuk ke sholat wajibnya, baru ke goibnya. Oh gitu, kayak gitu. Terus habis itu gue bawa kertas gitu, bener-bener, lo tau gak sih di ini sejadah ini kertas sampingnya. Biar nggak salah gitu kan. Sampai di sana kan ada orang ubek, udah orang apalah segala macam kan, pada nanya kayak ini apa kayak gitu. Terus aku bilang aku mualaf gitu kan, jadi aku dari Hindu, jadi aku belum terlalu ngerti gini-gini segala macam, takut salah. Sampai nenek-nenek itu cium tangan gue, tau kayak bagus parah banget banget, sumpah kayak minta didoain, tolong doain saya dong kayak gitu-gitu. Sampai nyiumnya tuh bener-bener sampai nyium gini. Habis itu, banyak yang ajaib-ajaib ya di sana. Parah. Banyak hal-hal yang kayak ini. Parah. Merinding nggak waktu pertama kali kayak lihat Ka'bah dan segala macam? Merinding banget. Nggak bisa nyangka gue tuh bisa pas turun ke bawah itu ngelihat Ka'bah itu ya. Sampai gue tuh bisa megang tuh, gue nggak pernah nyangka banget sih. Masya Allah sih. Karena emang kalau aku ngambil kesimpulannya tuh, kadang yang kita lihat kayaknya wah solehah banget, ibadahnya kenceng, hatinya nggak bersih, itu juga wallahu alam gitu. Ya kan kita ngeliat nih orang kayaknya, wah ini kayaknya orangnya nggak bener nih, kayak wah suka main banget segala macam, segala macam. Tapi ternyata punya hati yang Allah yang muliakan gitu kan, dari hal-hal yang seperti itu kayak. Bener banget. Aku di sana ya, di Tanah Suci Mekah itu ya. Gue kan anaknya suka foto-foto gitu kan. Terus habis itu kan gue nggak ada yang fotoin segala macam. Tapi gue tuh selalu kayak manggil-manggil nama bokap gue sendiri, kayak misalnya jalan nih jauh. Ya ampun Pak, ternyata jalannya jauh banget, ngerti gak sih? Kan harus jalan kaki gitu kan, kayak dari hotel ke masjidnya sehari kita 5 kali gitu kan, segala macam. Terus habis itu, ya ampun Pak, jalannya capek banget. Terus ngeliat burung-burung gitu kan, pengen bikin konten ya. Anaknya kan gila-gila story kan. Indonesia ya. Iya, anaknya gila-gila story, kayak gak mau ke skip mengabaikan momen gitu loh. Terus habis itu ada bapak-bapak nih, gini dia, Dek kamu mau saya fotoin gitu kan? Boleh Pak, kayak gitu. Itu tuh bapak-bapak itu ngetek berkali-kali tau. Gue kan tau kan, kayak ini kurang ini Pak, kurang ini Pak, miring dulu Pak, ntar lupa. Ntar saya gayanya kurang gini Pak, kurang natural Pak, kayak gitu-gitu. Dan dia mau lo ngetekin, karena gue gini, kok rata-rata yang fotoin tuh bapak-bapak. Apa gue ada di sini tuh kayak ngeliat sosok bokap gue sendiri gitu. Tapi lo ngedoain bokap lo kan? Oh parah, gue doain. Semua, bukan bokap aja sih. Teman semuanya gue doain sih. Oh iya, juga ngedoain. Itu ya, waktu pas masih di Hindu, ngasih kado atau apa ya, mukena buat aku. Sampai sekarang masih aku pakai. Iya benar-benar. Sampai udah bolong juga aku jahit, serius. Benar-benar bahannya gitu. Jadi masya Allah banget sih. Iya, jadi aku semua bukan bokap keluarganya sih, semua temen aku doain apa segala macam. Benar-benar aku ngambil kertas ya, kertas segala macam semua aku doain. Kayak dan gitu. Kejadian yang nggak enak yang mungkin dirasain waktu di sana, atau kayak yang kayak wah gue ada apa nih, dosa apa gitu, ada nggak? Atau alhamdulillah lancar semuanya? Alhamdulillah lancar sih so far. Bahkan gue kan ada autoimmune rheumatoid kan, kaki gue suka, lo tau kan, suka kram-kram gitu. Itu gue nggak nyangka banget gue bisa sa'i sama tawaf itu bener-bener nggak ngerasain capek sama sekali. Bahkan yang di Jakarta ya semua pada nelponin kayak baik-baik aja, komisaris gue apa segala macam gitu kan, kayak iya gini gimana keadaannya segala macam, takut drop apa segala macam gitu-gitu kan. Enggak sih, iya juga nggak tahu ya dapat kekuatan dari mana. Padahal lo tau sendiri kan, gue jalan ibaratnya jalan dari sini Jompo, ke depan ya? aja tuh kayak malas kan. Kayak bisa nggak sih untuk nggak jalan ya kan? Iya. Kayak dari apartemen lo ibaratnya ke Ion aja gue boleh naik Grab nggak pesan. Iya. Sampai pesan Grab kan. Padahal begini, ting dah ini jalan tuh nggak nyampe 1 kilo. Gue tuh nggak mau jalan banget. Itu gue bener-bener jalan tuh nggak. Di sana jalan banget. Iya, beda banget ya. Iya banyak banget ketemu teman. Terus abis itu aku tuh kayak ngerasa bersyukur ya, sampai aku tuh malunya tuh gini. Jadi ada jemaah udah tua gitulah, ibaratnya lebih tua dari aku, ibu-ibu. Dia semangatnya luar biasa sholat gitu kan. Maksudnya misalnya kan kita habis dari zuhur terus mesti ke asar gitu kan. Kalau gue kan nunggu nih dari zuhur, ya udah gue sekalian dia di situ, dia sampai asar gitu kan biar nggak balik. Ini enggak, dia zuhur balik ke hotel lagi untuk mandi, jalan lagi ke masjid. Ya pasti luar biasa sih, karena iya, jadi gue malu sendiri. Memanfaatkan momen juga di sana. Iya, sampai doa-doa di sana tuh kayak mustajab. Bener, itu aku rasain sih. Saat ya itu kan? juga Tuhan itu langsung mengabulkan. Dan harus detail kalau berdoa. Jangan ini misalnya lo minta jodoh, tapi jodoh ya udah yang gimana aja, pengen yang terbaik, nggak spesifik juga nanti dapetnya. Iya, tapi aku di sana lebih nggak ke fokus minta ini general. Oh nggak. Doanya lebih ke pokoknya diberikan yang terbaik aja lah, apapun yang terjadi. Pokoknya aku udah pasrah, apapun yang terjadi, gue yakin Tuhan tuh pasti ngasih gue sesuatu untuk terbaik, menjadikan gue yang kuat apa segala macam. Ngasih gue masalah pasti untuk menjadikan gue pribadi yang lebih baik kayak gitu-gitu, untuk lebih kuat. Karena kan
apa namanya kayak di sana tuh gue diuji lebih ke kesabaran kan segala macam. Gue lebih ke introspeksi diri kan. Terima kasih sudah menonton video dari kanal YouTube kami. Jangan lewatkan kisah seru dan wawasan menarik. Subscribe sekarang agar kami tambah semangat. Aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Lihat juga video dari sumber yang kami cantumkan di deskripsi sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Assalamualaikum.